أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Pada pertemuan sebelumnya kita punya bahasan terakhir tentang sirat mustaqim. Jadi di dalam irfan sirat mustaqim itu ada yang dimaksudkan sirat mustaqim wujudi dan ada juga sirat mustaqim suluki. Jadi pada dasarnya sebagaimana kita sudah memahami bahwa perjalanan wujud-wujud ini dari kaus nuzul menuju kaus su'ud atau busur turun menuju ke busur naik. Dalam busur naik ini semua mawjud bergerak dan berjalan menuju hak subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh ayat suci Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu semua jalan-jalan itu akan berakhir kepada Tuhan. Dan berdasarkan pandangan bahwa semua jalan-jalan karena berakhir pada Tuhan, maka semuanya jalan-jalan itu juga adalah jalan sirat mustaqim. Tentang hal ini mungkin diisyaratkan oleh ayat suci Al-Quran, ma min da'batin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tidak ada dari da'bah kecuali dia mengambil ubun-ubunnya, menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus, sirat mustaqim. Nah, di sini permasalahan da'bah apabila dia ditinjau secara dalam, maka da'bah di sini yakni semua mawjud, yakni semua mawjud itu pada dasarnya merupakan da'bah. Makanya pengertian ayat ini bahwasanya Tuhan memimpin dan mengatur semua atom-atom alam. Jadi semua entitas-entitas alam itu berada dalam genggamannya dan ikhtiarnya, serta ia menarik mereka semua dalam bentuk kahri kepadanya. Nah, karena semua berjalan menuju hak subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk jalannya, maka pada dasarnya semuanya berada pada jalan sirat mustaqim. Nah, ini kita mau melengkapi pembahasan tentang sirat mustaqimnya kita. Oleh sebab itu tidak satu pun mawjud dalam perjalanan naiknya, dalam perjalanan kembalinya, yaitu kaus su'ud, di luar dari sirat mustaqim.
Tetapi permasalahan yang penting dalam pembahasan ini yaitu sirat mustaqim di sini yang dimaksudkan adalah sirat mustaqim wujudi, sirat mustaqim eksistensial. Dalam artian dari sudut pandang keeksistensian, karena hak subhanahu wa ta'ala merupakan akhir dari qaus qu'ud, makanya secara kahri semuanya berada dalam satu jalan lurus. Secara kahri, yakni secara tidak bisa, tidak terpaksa, harus, ya. Jadi bukan dalam artian ikhtiari di sini perjalanannya, secara kahri. Dia pakai kaf. Pakai qaf yang punya 2 titik gitu, ya, qaf, kahri. Dari kata ini sama dengan kahar, yang memaksa, kadang dia makna yang mengalahkan, ya. Dari kekhususan sirat mustaqim eksistensi ini, ia tidak mempunyai perlawanan, jadi tidak ada lawannya. Tidak ada makna tentang adanya jalan-jalan yang menyimpang. Karena itu semua jalan-jalan, hatta jalan dhalin, orang-orang sesat, maghdubin, orang-orang yang dimurkai, para pelaku maksiat, para pelaku kejahatan, orang-orang kafir, orang-orang syirik dan orang-orang musyrik maksudnya, dan orang-orang munafik dan lain sebagainya, itu semuanya juga berada pada sirat mustaqim ini. Sebab semuanya berjalan menuju Tuhan. Dan pada akhirnya, yakni pada akhir perjalanan mereka semuanya itu, ya akan berakhir pada Tuhan juga. Ini diisyaratkan dalam firman Tuhan, ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, semua perkara-perkara itu akan kembali kepada Allah. Nah, dengan memperhatikan di sini al-umur itu bentuknya jam muhalli, jam muhalla atau muhalli, jam muhalla dengan alif lam yang memberikan pemaknaan umum. Oleh sebab itu yang dimaksudkan Tuhan semua perkara-perkara, dengan juga menegaskan atas semua, ya, yaitu menegaskan dengan semua perkara-perkara itu, yaitu kembali kepada Tuhan. Semua perkara-perkara kembali kepada Tuhan. Ala ilallahi tasirul umur. Kalau misalnya di dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan manusia, ya. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, artinya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepadanya. Atau ayat suci Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik famulaki, ya. Wahai manusia, kalian bersungguh-sungguh menuju Tuhan, bersusah-susah menuju Tuhan, maka
menemuinya, famulaki, ya. Tapi kalau tasirul umur, ya semua perkara. Oleh karena itu, dengan ayat ini maka kita bisa mengistimbatkan lewat tentunya pendekatan ayat dengan ayat bahwa semua entitas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanan eksistensi yang bentuknya kahri ini menuju Tuhan itu tidak menjamin atau tidak berhubungan dengan permasalahan kebahagiaan. Tidak berhubungan dengan permasalahan kebahagiaan. Yang permasalahan kebahagiaan itu disinggung dalam agama. Sebab meskipun semua bergerak dan berjalan menuju Tuhan dan semuanya juga akan sampai kepadanya, akan tetapi Tuhan dikarenakan mempunyai nama-nama yang beragam, maka mereka juga itu kembalinya kepada Tuhan akan berada di bawah nama-nama yang beragam tersebut. Jadi mereka kembalinya tidak satu nama, tidak pada satu nama. Sebagaimana juga dalam penjelmaan semuanya juga berada dalam keragaman penjelmaan nama-nama. Seperti nama Al-Mudil, menyesatkan. Tajallinya itu adalah setan dan para pengikut-pengikutnya. Atau manifestasi Al-Hadi, nama Al-Hadi, memberi petunjuk. Tentulah manifestasinya adalah para nabi ilahi alaihimussalam serta orang-orang yang mengikutinya. Jadi sebagaimana terjelma di alam eksternal ini dalam bentuk keragaman tajalli dari nama-nama, kembalinya juga itu dalam bentuk keragaman di bawah keragaman nama-nama. Oleh sebab itu mereka nanti akan mendapati Tuhan semuanya dalam bentuk wajah-wajah yang beragam dan berbeda-beda. Terdapat sekelompok orang itu dia akan bertemu dengan Tuhan dengan nama-nama Jalali dan Kahri yang bertajalli dalam bentuk neraka serta bermacam-macam azab dalam neraka. Neraka itu sendiri bertingkat-tingkat juga. Kalau kita berdasarkan ayat dalam surah apa itu, saya lupa namanya, ayatnya inna fid darkil asfali minan nar. Kalau tidak salah ini bagi orang munafik. Ya. Innal munafikina. Ya, saya tidak baca munafikannya inna fid dark. Ya innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu pada keraknya neraka, ya. Para asfal paling bawah neraka.
Jadi neraka sendiri dengan berbagai asapnya itu beragam, bertingkat-tingkat. Sama dengan surga. Surga juga ada keragamannya. Ada surga Jannatun Naim, Jannatun Tajri min tahtihal anhar. Ada Firdaus, Jannatun Firdaus. Ada juga jannah bagi muqarrabin. Ya. Dan surga bagi orang-orang muqarrabin, ya. Muqarrabin itu lebih tinggi daripada abrar. Ya, paling dekat. Sama dengan malaikat muqarrabin itu adalah kelompok malaikat yang paling tinggi. Jadi sekelompok juga orang ada yang kembali dengan nama-nama jalali serta kahri yang bertajalli dalam bentuk jahanam serta berbagai azabnya, dan mereka akan bertemu dengan Tuhan di bawah nama Muntaqim, Qahhar. Muntaqim itu membalas dendam artinya. Qahhar mengalahkan, mendominasi. Ya, akan tetapi sekelompok lagi itu akan kembali dengan nama Jamali serta Rahmati Tuhan, yang mana manifestasinya itu adalah surga beserta tingkatan-tingkatannya. Dan ia akan bertemu dengan Tuhan dengan wajah rahim, rauf, ya, ghafar dan lainnya. Saya punya pembahasan di mana itu menjelaskan apa? Saya lupa. Ya, jadi di dunia ini kita harus benar-benar masuk pada satu nama Tuhan yang akan mengantar kita kepada nama-nama yang tajallinya atau manifestasinya nanti dalam bentuk rahim, rauf. Ada satu nama saja. Enggak, bukan satu nama, maksudnya kita nama-nama itu, misalnya nama Al-Hadi, ya. Kita masuk pintu nama Al-Hadi atau nama At-Tawwab, ya. Bagi kita misalnya kalau melakukan dosa, ya kita masuk pintu tawabnya Tuhan sebelum mati. Jangan dalam kondisi masih dibawa nama modil, nah kita mati. Ya, itu yang penting. Jadi meskipun di dalam Qaus Su'ud semuanya itu bergerak di jalan sirat mustaqim eksistensi menuju Tuhan, namun pertemuan mereka terhadap Tuhan itu adalah bermacam-macam yang sesuai dengan nama-nama yang berada di bawah nama tersebut. Adapun sirat mustaqim yang menjamin keselamatan manusia dan membawa manusia pada nama-nama Jabali Haq Subhanahu wa Ta'ala serta menjamin kebahagiaannya, itu adalah sirat mustaqim lain yang disebut dengan sirat mustaqim suluki. Tentang masalah sirat mustaqim ini secara umum, ya, sirat mustaqim yang meliputi sirat mustaqim wujudi dan suluki, Mullah Abdul Rahman Jami, seorang pensyarah pemikiran Ibnu Arabi dalam Irfan Nazari, itu di dalam hasyiah, di dalam
matan dan hasya kitab Naqdun Nusus menuliskan seperti ini. Jadi ia menuliskan ketika menjelaskan, atau dia menuliskan ketika membahas Fas-Suhudi. Ya. Setelah ia membahas tentang permasalahan sa'adah, kebahagiaan, ya, ia menuliskan inna kulla tariqin wa in kana yusiluna ilaihi min haysiyati ismin minal asma'i li'anna kulla ismin min wajhin ainul musamma fadzalika la yujdi naf'an wa la yurithu sa'adatan fa innaha ay al asma min haitsu haqaiqiha wa athariha mukhtalifa fa aina ad-dar minan nafi wal mu'ti minal mani wa ainal muntaqim minal ghafir wal mun'imil latif minal qahir. Ya, maknanya adalah meskipun ya bahwa sesungguhnya setiap jalan meskipun sesuai dengan satu nama dari nama-nama Tuhan yang menyampaikan kita kepadanya, sebab setiap nama itu dari satu sisi itu identik dengan yang ternamakan. Namun sampai yang demikian ini, maksudnya sampai kepada Tuhan yang demikian ini, itu tidak memberikan manfaat, dan ia bukanlah pangkal kebahagiaan, karena nama-nama Tuhan yang mana manusia akan bertemu dengan mereka dari sudut pandang hakikat dan efek itu adalah bermacam-macam. Seperti nama Dar Tuhan, ya itu berbeda tentunya dengan nama Nafi Tuhan. Serta keduanya juga mempunyai efek yang berbeda, tidak sama. Nama Mu'ti berbeda dengan nama Mani. Mu'ti memberi, Mani mencegah, ya. Demikian juga nama Muntaqim, ya tentulah sangat berbeda dengan nama Ghafir. Muntaqim yakni memberi balasan, tapi Ghafir mengampuni. Ya, juga nama Mun'im Latif itu berbeda tentunya dengan nama Qahir. Mun'im memberi nikmat, sementara Qahir ya kurang lebih memberi siksaan. Ya. Seperti juga nama Arhamur Rahimin. Ya. Tentulah ya berbeda 180 derajat dengan nama Asadul Mu'aqibin, Arhamur Rahim. Satu sangat pengasih, ya. Dari paling pengasih, dari semua yang pengasih paling pengasih, dan Asadul Mu'aqibin dari berbagai yang memberikan siksaan, misalnya akibat, dia juga paling memberi ya keras. Ya. Kalau di sini ada juga konsep penyucian, Di mana? Misalnya masuk dulu di muntakimnya, setelah dibalas dendam, dikasih masuk di maufnya. Ya itu nanti pembahasan tentunya lebih partikular lagi. Ya, secara umumnya kita terima ini. Nah, nanti secara partikularnya ya itu boleh jadi pembahasannya misalnya di dalam ayat suci Al-Qur'an dengan riwayat, atau penjelasan. Kan sebenarnya riwayat itu kalau dijelaskan oleh para a'imah dan dia istilahnya qat'is sudurnya dan terang dilalahnya, ya itu sama dengan artinya dia hujjah.
Kalau misalnya dijelaskan ada orang dimasukkan di neraka diazab dulu, ya, diazab dulu sesuai dengan kesalahan serta dosanya. Setelah itu baru dia boleh masuk surga, berarti itu juga suatu proses pembersihan dirinya dengan harus menerima siksa dulu. Karena di sana ya, apalagi kalau di dalam agama kan detail sekali, ada disebut syafaat, ya, Kompleks. ya kompleks, ya, dalam agama. Nah, jadi pada hakikatnya sirat mustaqim yang menjamin permasalahan keselamatan itu sirat mustaqim suluki. Jadi apabila manusia berada pada sirat mustaqim suluki, yang mana sirat mustaqim suluki ini tentunya berada dalam medan sirat mustaqim wujudi, karena juga apa istilahnya, bahagian daripada nama-nama ilahi, tajalli nama-nama ilahi, ya. Nah, ini akan apa istilahnya, mengantar semua saliknya atau pejalannya menemui Tuhan dalam wajah rahmatnya, dan ia akan tentunya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Nah, sirat mustaqim suluki ini tidak lain adalah agama Tuhan yang dalam zaman Nabi Khatam, ya, dalam zaman Nabi Khatmi, dalam bentuk sempurnanya itu menjelma dalam syariat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jami dalam melanjutkan tulisannya, ia mengatakan wa huwa ay at-tariqul musillana ila sa'adatina huwa ma syarra'ahu Allah subhanahu lana ala lisani rasulihi wa amarahu bi ayyad'una ilaihi biqaulihi kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yakni jalan yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan kita, yaitu jalan yang Allah syariatkan pada kita berdasarkan lisan Rasulnya, dan memerintahkan Rasulnya mengajak kita kepadanya dengan firman-Nya, katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, atas basira, saya dan orang yang mengikutiku. Ya, Maha suci Allah, dan tidak adalah saya itu termasuk orang-orang musyrik. Jadi kalau sirat mustaqim wujudi tadi itu juga mencakupi orang musyrik. Tapi kalau sirat mustaqim suluki ini sudah tidak lagi mencakupi orang-orang musyrik. Ya. Nah, jadi para nabi itu pada hakikatnya diperintahkan untuk mengajak kepada sirat mustaqim suluki, bukan sirat mustaqim wujudi. Kenapa? Karena sirat mustaqim wujudi bersifat kahari. Mau tidak mau kita
pasti bergerak pada sirat mustaqim wujudi. Tidak ada yang misalnya karena ketidakinginannya ya ia tidak bergerak dalam sirat mustaqim wujudi. Tapi dalam sirat mustaqim suluki bisa kita istilahkan itu wilayah ikhtiar manusia. Wilayah di mana manusia memilih. Ya, karena ia adalah bentuk pilihan, maka juga tentu ada balasannya. Dan berbeda kalau misalnya kita pilih madu menyehatkan, tapi kalau pilih apa kalau yang tidak menyehatkan? Ya. Kalau kita pilih minum madu menyehatkan. Kalau kita pilih minum apa misalnya? Ya minum minum bir misalnya ya memabukkan. Tidak menyehatkan akal, bahkan juga tidak menyehatkan badan. Ya. Nah, para anbiya meskipun mereka terkadang juga menjelaskan permasalahan sirat mustaqim wujudi, tapi itu dalam penjelasan pengetahuan keeksistensian. Misalnya di dalam ayat suci Al-Quran banyak permasalahan itu Tuhan sebutkan masalah sirat mustaqim wujudi. Ada misalnya itu ayat tentang langit dan bumi itu tau'an wa karhan, apa istilahnya itu? Saya lupa ayatnya. Yes. Ya, bukan itu yang tau'an wa karhan. Apa itu ayatnya? Apa ayatnya? Siapa yang ada ingatan tentang ayat ada kandungannya tau'an wa karhan, langit dan bumi. Itu saya tidak ada ingatanku. Jadi Tuhan seolah mengatakan datanglah pada aku secara tau'an dan karhan. Kemudian langit dan bumi mengatakan saya datang dengan tau'an kalau tidak salah. Akan tetapi perhatian para anbiya adalah memperkenalkan sirat mustaqim suluki. Ya, karena para anbiya sendiri merupakan tajalli dari nama Al-Hadi Tuhan, nama Ar-Rahman Tuhan, Ar-Rahim Tuhan. Ya. Mereka tentunya mengajak manusia kepada sirat mustaqim suluki dan menjelaskan bagaimana berjalan di sirat mustaqim suluki sehingga ketika kembali pada Tuhan kembali kepada nama Jalali Tuhan. Bukan Jalali, terbalik, Jamali Tuhan. Ya. Para anbiya mengajak manusia untuk di jalan hidayah Tuhan, yaitu sirat mustaqim suluki, serta mengingatkan manusia tentang jalan kemalangan. Ya, supaya manusia jauh dari jalan kemalangan. Aspek yang paling penting dan merupakan kekhususan daripada jalan lurus suluki atau sirat mustaqim suluki
yang memisahkannya dari sirat mustaqim wujudi, ya itu tadi, bahwa ia mempunyai perlawanan, yakni dia tidak mencakupi semua jalan-jalan. Beda kalau sirat mustaqim wujudi itu mencakup semua jalan-jalan, tadi kita sudah singgung. Tapi kalau sirat mustaqim suluki dia tidak meliputi semua jalan-jalan. Ya, sejumlah jalan-jalan saja ia liputi, dan sejumlah jalan-jalan yang lainnya itu ya tidak cakupi, sehingga dia berhadapan dengan jalan-jalan yang lainnya. Karena itu dalam sirat mustaqim ini ya jalan ke Tuhan itu terbagi atas dua kelompok. Sirat mustaqim suluki itu memberikan pengarahan serta program bagaimana manusia di dalam perjalanan kembalinya atau su'udnya kepada Tuhan itu mereka berjalan di bawah nama-nama jamali dan lutfi Tuhan, bukan pada nama-nama jalali serta kahri Tuhan, yakni menjauhkan mereka daripada nama-nama jalali dan kahri Tuhan. Oleh karena itu, sirat mustaqim yang para nabi mengajak kita semua bersuluk padanya bukanlah sirat yang mana dijalani atau ditempuh oleh dalin. Dalin itu orang-orang sesat, magdubin, orang-orang yang dimurkai, dan bukan tentunya jalan kufar, munafikin, musyrikin, orang-orang fasik dan lainnya. Ya. Dalam pengajaran Islam, sirat mustaqim suluki itu tidak lain apa yang kita sering ungkapkan siang dan malam di dalam salat, dan di dalam salat itu yaitu surah Al-Fatihah, ya, di mana kita senantiasa mengungkapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau dia yang dimaksudkan sirat mustaqim wujudi, tidak perlu kita minta petunjuk kan? Ya. Karena pasti kita sudah berjalan di situ. Kita sementara sekarang semua ini berjalan di sirat mustaqim wujudi ini, yakni pergerakan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tentu yang kita minta pada Tuhan ihdinas siratal mustaqim adalah sirat mustaqim lain. Dan itu yang sudah tadi kita singgung adalah siratal mustaqim suluki. Ya. Yang mana sirat mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan juga jalan orang-orang sesat. Tentu dengan jalan sirat mustaqim ini yang kita lihat dalam penjelasan surah Al-Fatihah ini, dia mempunyai perlawanan dengan lainnya. Dia bukan satu-satunya.
seperti sirat mustaqim wujudi. Jadi semua jalan-jalan masuk ke sirat mustaqim wujudi. Tapi pada sirat mustaqim suluki punya lawan, punya berhadapan. Ya. Yang kita minta itu adalah sirat mustaqim, yang mana sirat mustaqim di sini yang Tuhan telah beri nikmat pada orang-orang sebelumnya, orang-orang ya, maka pada mereka orang, bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Yani Tuhan murkai, yani artinya bukan pada, kalau dimurkai kan bukan sirat mustaqim, ya. Dan bukan pula jalan orang-orang sesat. Ya, tentu orang-orang sesat tidak berada pada sirat mustaqim. Kalau dia berada pada sirat mustaqim, tidak bisa disebut sebagai orang-orang sesat. Oleh sebab itu yang dimaksudkan ini adalah sirat mustaqim suluki. Nah, kesalahan mencampurkan kedua bentuk sirat mustaqim ini, yaitu sirat mustaqim wujudi dan sirat mustaqim suluki, itu banyak membuat orang salah di dalam pengertian dan pemahaman. Bahkan boleh jadi ada juga orang yang menggunakan dengan tujuan istilahnya yang tidak benar, untuk mengecoh, ya. Sekarang itu ada yang disebut pemikiran kebenaran semua agama-agama. Di sini di Indonesia banyak orang yang istilahnya berpendidikan, terutama yang berpendidikan, terutama misalnya mereka yang banyak membaca tulisan-tulisan, itu terpengaruhi bentuk pemikiran kepluralan kebenaran, yakni kejamakan kebenaran. Ya, yakni bukan cuma misalnya jalan Islam yang benar, yang resmi di zaman ini, yang dibawa oleh Nabi Khatam, tapi semua bentuk agama-agama itu semuanya merupakan jalan kebenaran. Hati-hati, maksudnya bentuk pemikiran ini dia bisa membahasakan seperti seolah-olah benar. Nah tadi dengan misalnya dia bersandar kepada sirat mustaqim wujudi, nah ini misalnya lihat penjelasan Urafa juga ada yang menyinggung tentang sirat mustaqim, bahwa semua misalnya jalan-jalan itu berada pada sirat mustaqim, ya, jalan apapun, ya. Padahal landasan Urafa tentang sirat mustaqim wujudi bukan hanya berbagai agama-agama, bahkan yang di luar agama pun, ya, semuanya masuk pada sirat mustaqim wujudi, ya. Kalau misalnya kita ditanya hari ini, penyembah setan itu berada tidak pada sirat mustaqim? Ya, berada pada sirat mustaqim wujudi. Nah, tapi yang mereka tadi ini menginginkan bahwa semua agama-agama benar itu, dia tetap menolak. Ya, penyembah setan itu tidak berada pada sirat mustaqim. Bukan, ya, sirat mustaqim maksudnya. Jadi mereka itu tidak membaginya wujudi dan suluki. Jadi penyembah setan itu adalah ya mereka yang memang jelas sesatnya, tidak masuk pada sirat mustaqim. Bagaimana dengan ateis? Ya, ateis juga seperti itu. Jelas mereka tidak masuk pada sirat mustaqim. Ya. Ya, yang beragama saja, yang agama saja. Jadi semua agama-agama itu menurut tinjauan yang menganut ajaran ini semuanya benar. Ya. Yang berbeda itu hanya tataran lahiriah saja. Misalnya ketika kita sholat, ya, kita menghadap Ka'bah, ya. Mereka yang menyembah patung di hadapan patung misalnya, ya, dan lain sebagainya. Saya masuk di grupnya Ustaz Haidar Bagir, Ustaz. Ya. Di situ kesimpulannya dia semua agama itu membawa kebaikan dan membawa keselamatan berdasarkan agamanya masing-masing. Jadi dia bergradasi. Ya. Ya, Islam paling tinggi keselamatannya, kemudian di bawah, kayak begitu. Ya. Tergantung kebaikan yang dibawa oleh kamu. Ya.
Mungkin dia juga belum mencakupi semua pemahaman. Jadi tidak tertutup. Beliau itu juga tidak benar dalam salah satu pandangan. Ya. Makanya sebenarnya saya juga ini punya tulisan pluralisme agama dan syirat mustaqim. Cuma butuh waktu untuk konsentrasi menulisnya toh. Karena saya lihat sekarang buku-buku yang berbau pluralisme agama yang ditulis oleh pemikir-pemikir kita, hatta orang-orang Syiah, pemikir-pemikir Syiah, ya seperti itu kurang lebih bentuknya. Kalau misalnya seperti itu, kenapa Nabi mesti membawa agama Islam? Kenapa tidak masuk Kristen saja? Iya, di situ kita nggak tambah-tambah mungkin. Iya, kenapa tidak misalnya masuk agama yang sebelumnya saja? Ya, atau semua seperti itu bentuknya. Kenapa harus membawa agama baru daripada sebelumnya? Bahkan melakukan kritikan terhadap agama baru. Bahkan mengharuskan agama lama itu bukan kritikan kepada agama lama, melakukan kritikan pada agama lama. Ya. Bahkan mengharuskan pengikut agama lama itu pindah kepada agama baru. Maksudnya bukan dalam artian mengharuskan memaksa masuk kok begitu, tapi bahasanya yakni mengajak mereka ya masuk kepada agama yang dibawanya. Ya, ini semua tentu bertentangan satu dengan yang lain kandungannya. Apalagi ada juga ayat-ayat yang spesifik memang menjelaskan. Misalnya inna dina indallahil Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kan begitu? Ya. Siapa yang memilih dan mencari agama di luar daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Jadi ini semua, jadi memang ada ayat-ayat seolah-olah pembahasannya menerima kepluralan, tapi itu kalau kita merujuk ke tafsir mu'tabar seperti tafsir Al-Mizan, ini mempunyai penjelasan. Itu ayat tersebut misalnya itu sebenarnya ingin menafikan klaim-klaim dalam pengikut agama bahwa agama mereka lah yang paling benar, tapi mereka tidak istiqamah di dalam agamanya. Itu maksudnya. Ada itu misalnya ayat apa itu? Innalladzina amanu. Oh, yang Al-Baqarah 2. Ya, yang itu. Ya. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Apalagi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Seperti itu. Tapi ini kan satu ayat, 2-3 ayat di mana mutlak am itu juga di dalam permasalahan tafsir itu harus jelas. Iya, harus jelas, harus makanya tidak misalnya orang memasuki tafsir kalau dia tidak memahami itu mutlak, muqayyad, am, khas, nasi, mansukh dan berbagai hal-hal yang seputar permasalahan itu. Jangan karena satu ayat tidak perhatikan ayat lainnya. Mau diapakan ayat lainnya? Mau dibuang atau ayat lainnya itu yang salah? Karena kita mau berpegang di sini. Ya, makanya ya itu tadi harus lihat ayat satu dengan yang lainnya. Apa? Sebelum madrasah saya yang masuk di sini, sama madrasah sebelumnya, berkeyakinan begitu, semua akan selamat. Jangan sampai istilahnya, iya. Yang dalilnya itu kan jelaskan yang Al-Baqarah ayat 62. Ya itu. Jadi itu satu sisi. Sisi lain, beda itu sebenarnya kebenaran, keselamatan. Kebenaran dan keselamatan. Ya, ada orang boleh jadi di dalam kehidupannya ini tidak berada pada agama benar, tapi dirinya itu bukan bentuknya orang yang menolak kebenaran, tapi tidak sampai kebenaran padanya. Disebut sebagai orang mustad'afin misalnya, ya. Sama dalam fikih ada mukassir, ada kasr. Ada yang mukassir, memang ia menyengaja tidak mau istilahnya. Ada orang kasr itu karena tidak terjangkau, ya. Nah, mereka yang seperti ini mungkin dalam berbagai bentuk agama-agama dia mengikuti agama-agama lain,
Tapi tidak tertutup tadi kebenaran dalam dirinya, yakni sewaktu-waktu sempurna penjelasan kebenaran pada dirinya, dia tidak menolak. Ya. Nah, ini boleh jadi mendapatkan keselamatan. Itu kalau kita bahas misalnya di bukunya Syed Mutahari itu ada disinggung tentang itu di buku Keadilan Ilahi. Ya, jadi ada disebut muslim syariat, ada muslim fitrah. Ya. Ya, jadi tetap pada hakikatnya ada agama resmi Tuhan, agama yang dalam jalan kebenaran, ya. Dalam agama itu sendiri pengikutnya ya siapa yang tidak mengamalkannya bisa saja dia juga tidak selamat, ya. Ya, meskipun dia istilahnya menganut agama yang benar. Ya. Tapi kalau misalnya di luar agama ini sudah memang juga jahat, sudah tidak benar juga agamanya, ya istilahnya tidak punya jalan keselamatan. Ya, double. Nah, tapi tadi di luar agama resmi Islam ini, kalau dia adalah orang yang masuk kategori mustad'afin, dikarenakan misalnya tidak sampai hujjah padanya, tidak ada penyampai yang benar, tidak ada misalnya informasi terhadap agama yang benar, atau misalnya kemampuannya tidak bisa sampai menganalisa dan menemukan agama benar itu, tapi dia tetap hidup saleh dan senantiasa dirinya itu terbuka. Kapan datang kebenaran, dia akan menerima kebenaran. Nah, itu bedanya antara kita dengan para anbiya Tuhan dalam berdakwah. Para anbiya Tuhan itu tamah hujahnya. Kalau kita ini tidak tamah, tidak sempurna hujahnya. Ya. Boleh jadi penjelasan kita itu mempunyai kekurangan, ya, sehingga misalnya tidak bisa membuat orang yakin pada kebenaran agama yang kita bawa. Ya, atau misalnya ada dimensi-dimensi kekurangan kita, ya apapun kita ungkapkan orang tidak mau lagi dengar, seperti para terorisme yang jihadis misalnya. Ya, orang-orang ekstrem itu, meskipun dia berdakwah ngajak orang Kristen masuk ke Islam, tapi dengan perilakunya menggorok-gorok, ya. Orang atau ngebom ke masjid orang lagi salat, mana orang mau masuk pada ajaran situ, ya, tidak bisa, ya. Oh, jadi setiap orang yang pernah bertemu dengan Rasul karena dia tamam hujahnya, ya, langsung dihukumi dia, Ustaz. Bisa dia mendapatkan langsung hukum bahwa kenapa kamu menolak, karena hujahnya sempurna dia, ya. Seperti misalnya Abu Jahal itu, ya, makanya disebutkan di Quran, pasti nih, ya. Bukan Abu Lahab juga. Oh, kalau Abu Jahal bukan Abu Jahal yang disebutkan dalam Al-Quran, Abu Lahab, ya, tabat yada Abi Lahab, ya. Jadi pada dasarnya ya sirat mustaqim, wujudi semua jalan-jalan sampai penyembah setan pun, sampai ateis pun, semua itu masuk pada sirat mustaqim wujudi. Tapi sirat mustaqim suluki ya tidak semua harus kita tinjau yang mana saja yang bisa masuk di sirat mustaqim suluki, ya. Sebab kalau kita misalnya menganuti Islam sebagai sirat mustaqim suluki, ya Islam punya klaim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu di surah Ali Imran ayat 19. Atau ayat wa may yabtagi, itu ayat berapa? Enggak ku ingat saya. Wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kayak lanjutannya lagi, karena tidak diterima agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Iya, merugi, ya. Waman ya betagi, ya, barang siapa yang cenderung, waman ya betagi memilih cenderung, waman ya betagi geral islami dinan, selain Islam sebagai agamanya, ya, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Lan, pakai kata lan dengan fi'il mudhari, fala yuqbala, ya, minhu, tidak akan
diterima. Agama sebut karena bukan agama resmi. Iya. Wa huwa fil akhirati, dan ia di akhirat minal khasirin, masuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini semua kan harus dicarikan misdaknya. Yang mana ini? Islam yang mana? Maksudnya yang mana ini? Penganut yang mana ini? Ya. Bukan cuma dulu waktu ayat ini justru turun itu tidak dikenal ateis, tidak dikenal penyembah setan. Yang ada adalah kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Ya. Kalau dia misalkan saya ikut juga di grupnya Wafasi Mata. Ya. Nah, Itu satu semua itu, satu bentuk pandangan semua. Tentang itu dan bilang ya, Islam itu kalau ditafsirkan lebih luas. Islam itu melingkupi agama-agama sebelumnya. Ya. Jadi ini kita harus lihat Islam itu secara istilah dan secara umum. Memang semua agama-agama sebelumnya itu juga memang disebut Islam. Ya. Tapi secara istilah ketika wahyu turun pada Nabi, ya, karena dia menyebut yang lainnya bukan Islam. Dia menyebut misalnya Nasrani, dia menyebut Yahudi, dia menyebut Sabi'i tadi. Ya, semua agama-agama lain disebut. Jadi ini harus juga jelas. Yeah. Bukan dinisbahkan Islam itu kepada Nasrani dalam kondisi sekarang, enggak lagi. Demikian pula kepada Yahudi. Islam dinisbahkan kepada agama yang sekarang ini yang dibawa Nabi. Ya, ini artinya begini, itu tadi. Jadi orang sebenarnya dia itu ahli apa? Dia itu misalnya ahli fikih kah? Ya jangan bicara tafsir misalnya. Jangan bicara filsafat. Kalau dia filsafat, jangan masuk pada tafsir. Filsafat itu juga kalau tidak menguasai permasalahan yang bersifat tekstual yang istilahnya ilmu-ilmu yang harus ketekstual, itu tidak bisa. Filsafat itu kuli saja, dia punya pandangan-pandangan, menggariskan saja, membuktikan yang sifatnya universal. Tidak semua medan dia bisa masuki. Ya. Itu juga dia berdakwah, jadi kayak saling berdakwah gitu. Iya. Kalau dia kan jadi agak kotik kan. Ya, dan inilah yang sekarang istilahnya menguasai alam pemikiran para orang-orang yang terpelajar. Karena mereka punya kedudukan, punya tempat, punya nama, punya gelar, terkenal. Jadi kalau bicara ya, tapi saya pada hakikatnya tidak sepakat pandangan-pandangan mereka. Tapi kan kita tidak punya ruang, tidak punya ini, ya, seperti itu. Ya, jadi ini istilahnya harus diantisipasi bentuk pemikiran ini. Cuma bagaimana caranya itu harus kita temukan jalannya. Ya, di kalangan kita juga tasawuf itu ada yang menjadi pengikut-pengikut pemikiran bentuk seperti itu, termasuk tim kasar. Ya, tidak jarang kita jumpai bincangan-bincangan mereka. Ya. Nah, kalau mau menyandarkan irfan, ini dia juga penjarapan irfan. Nah, kemudian Jami itu melanjutkan penjelasannya, ya, fasiratul mustaqimu suluki gairu siratil mustaqimi wujudi. Ini jelas kan? Ya. Jami itu seorang arif dan penulis pensyarah kitab pemikiran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi masyhurnya, ya, irfan. Ya, jadi dia mengatakan maka sirat mustaqim suluki itu bukan sirat mustaqim wujudi. Walihada la yasilu ilaihi, ya, kullu ahadin. Wa in wasala ilaihi ahadun la yakunu illa ba'da mujahadatin syaqqatin wa riyadatin sa'batin ma'a wujudi syekh kamil wa mursyid wasil.
Ya. Karena itu ya tidak menyampaikan kepadanya setiap orang, ya. Oleh karena itu, sesuai tadi pembahasan kita, sirat mustaqim ya suluki bukan sirat mustaqim wujudi. Maka ya siapa yang tidak mendapatkan sirat mustaqim suluki, ya dia tidak akan tersampaikan ke situ. Maksudnya makanya tidak setiap orang makanya tidak setiap orang mendapati sirat mustaqim suluki. Ya, ini maksudnya ini walihadza la yasilu ilaihi kullu ahadin. Jadi setiap orang itu tidak sampai kepada sirat mustaqim suluki. Ya. Dan apabila seseorang sampai sirat mustaqim suluki, ia pun, ya ini ada penjelasannya, ia pun ya la yakunu illa ba'da mujahadatin syaqatin wa riyadatin sa'batin mawjudi syaikamil wa musid wasil. Artinya ia pun akan sampai kepada perjalanannya ya atau keselamatannya ya ketika kalau dia pun bersungguh-sungguh, mujahadah syakka, bersungguh-sungguh dengan kesulitan, riyadah sa'bah ya, riyadah sa'bah, riyadah itu pelatihan yang susah, maksudnya ya melatih nafs secara susah bersama dengan seorang sempurna dan mursyid yang sudah wasil. Ini sudah masuk kepada terma sufistik. Tapi urafa itu memandang bahwa pada hakikatnya syekh mereka itu adalah warasatul anbiya. Ya. Jadi menurut perspektif urafa, syekh yang menuntun para salik menuju jalan sair suluk itu seperti para anbiya, yakni dalam artian mereka itu warasatul anbiya, tugasnya menuntun. Nah, nabi ya dia menuntun secara umum, secara semua masyarakat, semua manusia. Ya. Ini sebenarnya kita punya habis sudah waktu sudah ini. Nah, tapi ini penting juga. Pensara pemikiran Ibnu Rabi lainnya yaitu Muhakkik Kaisari, ia tidak memakai istilah sirat mustaqim wujudi dan sirat mustaqim suluki, tapi maknanya, kandungannya adalah sama. Ya. Dia sendiri di dalam menjelaskan permasalahan sirat mustaqim, ia menggunakan dua istilah, yaitu istiqamah ammah, istiqamah mustaqim sama saja, istiqamah ammah ya, dan istiqamah khassah. Nah, istiqamah ammah ini itu sama dengan sirat mustaqim wujudi. Sementara istiqamah khassah itu sama dengan sirat mustaqim suluki. Ya. Nah, dia istilahnya memakai istilah sirat mustaqim memakai istilah istiqamah amma itu sesuai dengan pandangan tadi Jami adalah sirat mustaqim wujudi dalam istilah Jami. Sementara sirat mustaqim ya suluki itu sama dengan istiqamah khassah. Terbalik, yakni istilah Muhakkik Kaisari istiqamah khassah itu sama dengan sirat mustaqim suluki dalam istilah Jami. Nah, dia menjelaskan bahwa istiqamah amma itu ya itu juga tidak ada jalan yang menyimpang di sini. Jadi sirat istiqamah amma tidak ada yang menyimpang di situ.
Nah, tapi di dalam istiqamah khusus, ya, yang tadi kita juga sudah isyaratkan sesuai dengan surah Al-Fatihah, ya. Nah, di sini banyak jalan-jalan yang menyimpang. Ya, jadi istiqamah khasah itu mempunyai perhadapan. Ya, dan di sini banyak jalan-jalan yang menyimpang. Nah, dia menuliskan ini di dalam kitab Syarah Fususul Hikam, ya. Wa kullu minha fil intihai ila rabb mustaqimun illa annaha la tusafu bil istiqamatil khassa allati uridu bi qaulihi urida, ya. Kalau bentuknya uridu. Kalau bentuknya fi'il madi urida. Majhul urida, ya. Ya, allati urida bi qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia mengatakan, jadi setiap dari jalan-jalan itu pada akhirnya ya kepada Tuhan lurus mustaqim, ya. Itu maksudnya tadi istiqamah amma. Illa annaha la tusafu bil istiqamah khassa, tapi jalan-jalan itu, ya, tapi itu, ya, di sini karena dia tidak sebutkan, kita tidak tahu apa dari minhanya itu kan. Ya. Nah, mungkin jalan-jalan maksudnya, ya. Tetapi kecuali bahwasanya jalan-jalan itu tidak disifati la tusafu bil istiqamati khassa, tidak disifati dengan istiqamah khassa allati urida, yang diinginkan atau dimaksudkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita lihat ada dua, ya, orang muhakkik irfan yaitu Jami dan Kaisari itu tidak menyamakan sirat mustaqim wujudi atau istiqamah amma itu dengan siratal mustaqim suluki atau istiqamah khassah. Yani tidak semua jalan-jalan dalam perspektif ini sirat mustaqim suluki itu benar. Ya, ada yang menyimpang, bahkan dia mengatakan banyak yang menyimpang. Ya, istilahnya. Nah, saya pikir kita punya pembahasan. Nah, di sini kita singgung sedikit bahwasanya sirat mustaqim dengan kita sudah menjelaskan tadi ini, ya, yang merupakan pandangan khusus urafa tentang kebahagiaan dan kemalangan, ya. Nah, itu berhubungan dengan sirat mustaqim suluki. Ya. Ya, tapi tadi secara umum terdapat sirat mustaqim, ya, yang mana sirat mustaqim ini yang harus kita pilih. Ada sirat mustaqim wujudi dan ada sirat mustaqim suluki. Yang mana sesuai dengan landasan pandangan irfani, sirat mustaqim wujudi, semua jalan-jalan itu ada di dalamnya, makanya cuma satu saja sirat mustaqim wujudi, ya, semuanya berada di dalam jalan tersebut, semua jalan-jalan, ya. Namun pada sirat mustaqim suluki, ya, tidak semua jalan-jalan berada di dalamnya, dan yang menjamin permasalahan keselamatan bukanlah sirat mustaqim wujudi, tetapi sirat mustaqim suluki. Oleh karena itu, dengan sirat mustaqim wujudi semua wujud akan sampai pada Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, tapi bentuk pertemuannya dalam berbagai bentuk sesuai dengan ia dibawa nama-nama yang mana, ya. Tetapi sirat mustaqim suluki, ya, itu tidak menyampaikan semua jalan-jalan.
Jadi tidak menyampaikan semua jalan-jalan, tapi hanya jalan khusus saja yang menyampaikan kepada sirat mustaqim suluki. Dan pertemuannya dengan Tuhan dibawa nama Jamali dan Rahmati Tuhan. Saya pikir ini kita punya pembahasan pada kesempatan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.